Kita akan membahas tentang praktek pengasuhan generasi Z. Apakah sudah ada yang tahu bagaimana prakteknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Suti Indriani dan biasa dipanggil Bu Indri. Saya fasilitator dari pengasuhan positif Kelurahan Tandang. Kita jumpa lagi dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video kali ini kita akan membahas tentang praktek pengasuhan generasi Z. Apakah sudah ada yang tahu bagaimana prakteknya? Sebelum kita membahas apa itu praktek pengasuhan generasi Z, kita akan mengawali pertemuan kali ini dengan doa. Marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik ayah bunda, apakah masih ada yang ingat video pembelajaran kita kemarin? Membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Video kita kemarin membahas tentang mengasuh generasi Z dan Alpha, di mana dalam video tersebut kita sebagai orang tua diajarkan bagaimana cara mengasuh anak generasi Z dan Alpha. Ada beberapa prinsip pengasuhan Gen Z dan kita kemarin belajar tentang FOMO. Ada yang masih ingat FOMO itu apa? Ya, betul sekali. FOMO merupakan kecemasan akan pemikiran bahwa orang lain mungkin bersenang-senang tanpa kita, ditandai dengan terus-menerus terhubung atau mengetahui kegiatan orang lain dengan mengakses sosial media atau sering kita kenal ketergantungan pada gadget. Nah ayah bunda, dalam video kali ini kita akan belajar tentang praktek pengasuhan generasi Z. Sebelum kita belajar bagaimana praktek pengasuhan Gen Z, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa masalah Gen Z dari sudut pandang kita sebagai orang tua. Pertama, anak menghabiskan sebagian besar waktu di rumah dengan ponsel, yaitu bermain YouTube, bermain media sosial atau game, hingga mengabaikan tugas-tugas di rumah. Yang kedua, anak merasa tidak percaya diri di lingkungan pergaulan rumah ataupun sekolah, sehingga menghabiskan waktu di media sosial dunia maya. Anak selalu mengikuti tekanan teman-teman sebaya untuk tampil seperti idola mereka, kemudian memposting di media sosial. Anak suka sekali berganti-ganti minat atau hobi yang ingin diikuti, tergantung pada tren yang sedang ada di media sosial. Keinginan anak untuk selalu memiliki barang-barang baru yang sedang ngetren untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak gaul di media sosial. Yang keenam, anak yang selalu kehabisan jatah kuota internet dan memaksa orang tua untuk membelikan tambahan kuota internet. Yang ketujuh, anak yang hanya menggunakan ponsel untuk bermain game, tidak menggunakan ponsel untuk kepentingan lain yang lebih memberikan manfaat. Interaksi sehari-hari antara orang tua dan anak selalu negatif, saling marah, bahkan saling tidak peduli, sehingga sehari-hari jika tidak ada pertengkaran, berarti anak dan orang tua sibuk dengan ponsel masing-masing. Yang kesembilan, prestasi anak yang terus menurun setelah memiliki ponsel. Waktu belajar digunakan untuk bermain ponsel, melihat YouTube ataupun media sosial. Kira-kira tadi yang saya sebutkan benar atau salah ya bunda? Atau ada lagi permasalahan Gen Z dari pandangan kita? Nah ya bunda, cara untuk kita menghadapi permasalahan tersebut dengan komunikasi efektif, bertumbuh atau berlandaskan pada keterampilan dalam mendengarkan aktif, di mana sebagai orang tua yang melakukan komunikasi dengan anak, komunikasi kita harus memiliki unsur minimal, yaitu
Yang pertama, non-verbal, berlaku pada kontak mata, ekspresi, perhatian, dan juga sentuhan-sentuhan yang membuat anak merasa nyaman. Respon mendengarkan apa yang disampaikan anak, misalnya, oh iya, oh begitu. Yang kedua, refleksi isi, berfokus untuk merangkum pesan atau isi dari apa yang disampaikan anak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu refleksi perasaan, berfokus pada respon yang menggambarkan kita menahan perasaan anak. Misal, kamu merasa bersemangat sekali untuk terus naik tingkat saat main game. Yang keempat, klarifikasi, berfokus untuk memastikan apa yang ada dalam pikiran kita sama dengan apa yang dimaksud oleh anak. Misal, jadi yang kamu maksud begini atau tidak seperti itu. Yang kelima, kebenaran universal, berfokus untuk merangkum pesan bahwa apa yang dialami anak juga dialami oleh banyak anak lain di seluruh dunia. Oke ayah bunda, kita sudah mengingat tentang komunikasi efektif. Bagaimana dengan disiplin positif? Apa langkah dari disiplin positif? Yang betul membuat kesepakatan mengenai aturan positif dan konsekuensi. Jika dilanggar, konsekuensi bukanlah hukuman. Konsekuensi adalah dampak yang diterima saat seseorang melanggar kesepakatan. Bagaimana langkah-langkah dalam penerapan disiplin positif? Ini sempat kita bahas di pertemuan terakhir. Ada 5 langkah dalam disiplin positif. Yang pertama, diawali dengan menyebut perintah atau permintaan positif yang orang tua ingin anak lakukan. Misal, waktu bagi kamu untuk mandi sudah sore. Yang kedua, jika anak masih tidak bergerak, masih asik dengan ponselnya, orang tua melanjutkan dengan menyebutkan aturan positif yang telah disepakati anak dan orang tua. Misal, kita sudah sepakat kamu dapat menggunakan ponsel sampai dengan jam 5 sore. Yang ketiga, anak masih juga bermain ponsel dan berusaha mengabaikan apa yang diminta orang tua. Saatnya memasuki tahap pertanyaan dan arahan dengan suara tenang dan tegas, bukan marah atau mengomel. Dengan mendekati anak, misal, apa yang sedang kamu lakukan? Apa seharusnya yang kamu lakukan? Hindari berdebat. Misal, saat anak menjawab, sebentar lagi, sedang asik ini, cukup jawab, baik, ibu dan bapak beri kamu tambahan waktu 5 menit. Yang keempat, lewat 5 menit anak tidak segera mandi, maka memasuki tahap pilihan yang terarah. Misal, kamu sekarang meletakkan ponsel dan pergi mandi, atau bapak dan ibu akan ambil ponsel dan kamu tidak bisa bermain ponsel selama 3 hari ke depan, sesuai dengan kesepakatan mengenai konsekuensi yang diterima anak jika melanggar kesepakatan. Dan yang terakhir, jika anak masih marah saat ponsel diambil oleh ibu atau bapak, tidak perlu cemas, tidak perlu direspon, biarkan anak marah. Saat anak sudah tenang, baru membahas perilaku anak. Baik ayah bunda, video pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum menutup video ini, saya ingin merangkum proses yang kita lalui hari ini, yaitu praktek pengasuhan Gen Z dan Alpha adalah dengan komunikasi efektif yang bertumbuh atau berlandaskan pada keterampilan dalam mendengarkan aktif, di mana kita sebagai orang tua yang melakukan komunikasi dengan anak. Selain itu, disiplin positif yaitu membuat kesepakatan mengenai aturan positif dan konsekuensi jika dilanggar. Konsekuensi bukanlah hukuman. Konsekuensi adalah dampak yang diterima saat seseorang melanggar kesepakatan. Nah, ayah bunda,
Di video kali ini saya mempunyai dua pertanyaan untuk ayah dan bunda. Yang pertama, apa saja permasalahan yang sering terjadi antara anak dan orang tua? Dan yang kedua, bagaimana ayah dan bunda menghadapi permasalahan tersebut dengan anak? Untuk jawabannya seperti biasa, ayah bunda ditulis di kertas, lalu difoto dan dikirim ke WA group pengasuhan kelas masing-masing. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi persuasi. Komunikasi apa itu? Nah, ayah bunda, supaya ayah bunda tidak penasaran tentang komunikasi persuasif, ayah bunda harus tetap setia dan semangat untuk mengikuti kelas pengasuhan yang akan datang dan seterusnya. Ayah bunda, semoga video yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Pesan saya hari ini, ayah bunda menjaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.